firman-Mu. Terima kasih buat hari ini lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan berbicara buat kami lewat hamba-Mu, dan biar roh hikmat dan roh wahyu melakukan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami menangkap yang ilahi yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Tuhan Engkau yang berbicara buat umat-Mu, gereja Destiny Church Tuhan. Hamba percaya Tuhan, ini gereja yang Kau tetapkan dengan destiny yang ajaib. Berbesar akan setiap kapasitas, berbesar akan setiap Tuhan yang di tubuh, jiwa, dan roh Tuhan. Karena Engkau sedang mempercayakan perkara-perkara yang besar Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Biar anak-anak-Mu sungguh Tuhan, baik secara pribadi dalam tiap keluarga, bahkan Tuhan sebagai gereja, mereka sungguh-sungguh menuntaskan dan menyelesaikan Tuhan apa yang menjadi destiny yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari berbicara Tuhan di tengah-tengah kami. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat gereja Destiny Church yang kami kasihi. Hari ini kita rayakan Yom Kippur, hari penetapan akan setiap hidup kita. Setelah sekian waktu yang lalu kita merayakan Rosh Hashanah, tahun baru menurut penanggalan Ibrani, yang mana tahun ini adalah tahun P Alef. P Alef adalah mulut Tuhan. Dan biar hati dan hidup kita arahkan pada setiap firman Tuhan. Setiap apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Dan hari ini dalam 3 sesi pagi, siang, dan nanti sore, saya akan sampaikan, saya akan ajar satu seri yang saya beri judul, biar jala kami tidak koyak. Itu biar menjadi doa setiap kita. Gereja ini sungguh diperbesar jalannya, sungguh diperbesar kapasitasnya. Dan Kau akan menangkap, menjala berapapun jiwa, berapapun besar lawatan yang Tuhan sudah tentukan. Dan ketika itu terjadi, jala kita tidak akan pernah koyak. Dan tidak ada satupun yang gugur dari kita. Saya beri judul, jala kami tidak koyak. Terjalin satu sama lain untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Mari baca sama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5. Mulai dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ini sebuah cerita yang terjadi di awal-awal Yesus Kristus memanggil Simon, Petrus, dan beberapa murid yang lainnya.
Dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan untuk diubahkan menjadi penjala manusia. Itu cerita terjadi di awal-awal sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi ada sebuah cerita yang lain yang mirip dengan cerita ini. Kita baca di dalam Yohanes 21. Cerita ini mirip, tapi ini terjadi ketika Yesus meninggal di atas kayu salib dan kemudian bangkit. Dan tapi hari-hari itu murid-murid karena tidak mengerti, karena takut, mereka kembali ke profesi lama mereka, jadi penjala ikan. Yohanes 21. Maka kata Yesus, ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ada sebuah pesan profetik di antara dua cerita itu. Yang pertama ayatnya berkata, jala mereka mulai koyak. Tapi yang di cerita yang kedua, firman Tuhan mencatat, sesungguhnya bahkan dengan ikan sebanyak itu, jala mereka tidak koyak. Ikan selalu bicara tentang jiwa-jiwa. Berapa jiwa yang kita injili, berapa jiwa yang kita menangkan bagi Tuhan, berapa jiwa yang kita muridkan, berapa jiwa yang kita terus kita tumbuhkan dan bawa dalam kepenuhan Kristus Tuhan. Tapi yang pertama, cerita pertama berkata, ketika mereka mulai menangkap banyak ikan, jala mereka koyak. Cerita yang kedua, sekalipun begitu banyak ikan, jala mereka tidak koyak. Saya sungguh berdoa buat jemaat Destiny Church, gereja dengan destiny yang sangat besar, yang sangat ajaib. Sangat banyak jiwa yang Tuhan mau percayakan. Tapi yang pertama, engkau harus terus memperbesar akan kapasitasmu. Tapi yang kedua, ketika itu terjadi, perkuat jalamu. Perkuat setiap jalinan. Perkuat setiap kerjasama, unity. Supaya tidak ada yang koyak dan tidak ada satu ikan pun yang terlepas. Hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Pagi ini di bagian yang pertama, saya akan berkata bahwa seperti yang sudah kita rayakan minggu lalu, kita masuki tahun yang baru secara penanggalan Yahudi. Rosh Hashanah sudah kita rayakan minggu lalu. Dan tahun ini disebut tahun P Alef. P adalah mulut, Alef adalah alfabet pertama. Yang berarti satu. Ada banyak penafsiran, ada banyak revelation. Tapi saya suka mengatakan P Alef adalah mulut Tuhan. Mulut Tuhan yang satu-satunya harus kita dengarkan. Mulut Tuhan yang satu-satunya harus kita taati. Mulut Tuhan yang satu-satunya harus kita turuti dan kita ikuti apapun yang Dia ucapkan. Dan tahun P Alef saya berkata, belajar untuk tahu kapan harus menutup mulut kita dan mendengarkan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Saudara perhatikan, Simon itu seorang nelayan yang ahli. Dia seorang penangkap ikan. Ketika Tuhan Yesus memanggilnya menjadi murid, dia pun sedang menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang nelayan.
Dia seorang pelaut nelayan yang ahli. Tapi hari itu ketika dia melihat Tuhan Yesus, hari itu Simon belum tahu bahwa ini Tuhan dan Mesias. Yang dia tahu ini seorang guru. Seorang guru agama baru. Dan profesi sebelumnya adalah seorang tukang kayu, tukang mebel. Secara akal, secara pengertian, kelautan dan pernelayanan, Simon Petrus bisa berkata, oh aku lebih ahli. Dia seorang nelayan. Dia seorang nelayan yang ahli, penangkap ikan yang ahli. Dan hari itu dia balik ke darat dengan tangan hampa, tangan kosong, tidak ada hasil apapun. Mereka sedang membasuh jalannya ketika Tuhan Yesus datang. Dan yang luar biasa, Yesus berkata, ayo kamu sekali lagi ke tengah. Pergilah ke air yang dalam dan tebarkan jalamu, maka engkau akan mendapatkan ikan. Kita harus mengerti cerita ini. Seorang nelayan ahli tidak dapat ikan dan seorang tukang kayu menyuruhnya pergi ke laut sekali lagi. Ke tengah air sekali lagi. Itu bukan hal yang mudah untuk dituruti. Dia bisa berkata, loh kita baru kembali dari air dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa harus dituruti? Kenapa harus diikuti? Dia bisa berkata, engkau seorang tukang mebel, engkau seorang tukang kayu, ngerti apa engkau tentang menangkap ikan? Tapi perhatikan. Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia ikuti. Dia tidak berbantah, dia tidak berargumen, dia tidak melakukan pembenaran apapun. Gak bisa begitu, gak bisa begini, seharusnya begitu. Tidak ada kata-kata semacam itu keluar dari mulutnya Petrus. Ini tahun PALEP. Seringkali ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Seringkali ada hal-hal yang bertentangan dengan jalan pikiran kita. Seringkali ada hal-hal yang gak masuk akal kita. Tapi memang cara kerja Tuhan selalu lebih tinggi dari pemikiran manusia. Ini tahun di mana kita harus perhatikan. Sungguh-sungguh, menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan. Mari kunci mulut kita. Jangan banyak berdebat. Jangan banyak berargumen. Jangan banyak membenarkan diri. Jangan banyak beralasan. Apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang keluar dari mulut Tuhan, mari ikuti, mari taati, mari kerjakan. Ini tahun keajaiban. Bagian kita taat dan mengerjakan. Yang kedua, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Simon Petrus berkata, dalam Lukas 5 ayat 5, sepanjang malam kami sudah kerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka baru kembali. Sepanjang malam sudah mencoba yang terbaik dalam pemahaman mereka sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Dan tidak mendapat apa-apa. Perhatikan, mereka berkata, aku sudah bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Dan mereka kembali, mereka sudah parkirkan perahunya. Bahkan mereka sudah mulai mencuci jalannya untuk dijemur lagi. Dan setelah itu saya rasa mereka sudah ingin beristirahat. Semalaman sudah bekerja keras. Tapi perhatikan, Simon berkata, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Karena engkau yang menyuruhnya. Mari belajar
apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh, just do it. Just do it. Saya punya seorang istri yang tidak bisa berenang. Dan dia tidak suka dengan pantai, sungai, dan wisata air. Dia tidak suka. Saya pernah mengajak dia liburan ke gunung yang cukup dingin, cukup happy dia. Tapi ketika saya mengucapkan sebuah ide, di dekat sini ada arung jeram, ada rafting. Yuk kita rafting. Berapa lama? Ya kira-kira sejam. Sejam setengah menyusurin sungai. Dan dia berkata, tidak, no. Kalau kamu mau pergi dengan anak-anak silakan, aku tidak ikut. Yang pertama itu panas, yang kedua itu di air. Dan dia tidak bisa berenang, dia tidak suka semua air. Tapi minggu lalu kami baru pelayanan di Papua. Ada satu spot, sebuah titik yang kita harus melakukan peperangan rohani di sana. Itu ada di tengah-tengah sebuah pulau yang terletak di lautan luas. Laut lepas. Itu sebuah pulau kecil yang bahkan penduduk sekitar tidak berani ke sana. Itu sebuah laut lepas yang bahkan penduduk sekitar mereka beranggapan itu tempat yang mistis, yang mengerikan, yang menakutkan. Bukan soal mistisnya, tapi untuk ke sana harus melewati perjalanan dengan perahu, dengan kapal kecil selama 6 jam. Dan itu pulang pergi 14 jam. Bahkan lebih. 14 jam. Karena sampai sebuah pulau kemudian harus sejam lagi ke titik tersebut. 14 jam pulang dan pergi naik kapal kecil dengan mesin 2x40 PK di lautan lepas. Sesungguhnya perahu itu gak cukup layak untuk pergi, untuk berlayar di lautan lepas. Gak cukup layak. Tapi hanya itu yang bisa kami sanggup untuk sewa. Itu pun sudah mahal. Ada kapal yang lebih baik, kapal yang lebih bagus, kapal yang lebih layak lah untuk perjalanan semacam itu. Tapi terlalu mahal. Dan yang luar biasa istri saya, yang biasanya untuk acara liburan ke laut tidak mau. Ke sungai arung jeram tidak mau. Tapi hari itu kami tahu dan tahu Tuhan perintahkan kami ke tempat itu. Satu pulau yang bahkan sudah jauh dari Papua, sudah dekat ke Maluku. Pulau Kofiau namanya. Untuk peperangan rohani, untuk berdoa, dan untuk memberkati orang-orang di sana. Naik perahu kecil, 14 jam pulang pergi. Berangkat pagi sampai di rumah malam berikutnya, udah ganti hari. Dan istri saya pergi ke sana dengan beberapa teman. Saya mau berkata, apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun kita tidak suka, sekalipun itu bertentangan dengan apa yang jadi pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, sekalipun itu sepertinya gak masuk akal, saya ajak kita belajar berkata seperti Simon. Tetapi karena Engkau Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Tetapi karena Engkau Tuhan, sebenarnya aku gak mau ngerjain ini. Sebenarnya aku tidak suka mengerjakan ini. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Biar ini jadi mentalitas kita. Ini jadi attitude kita. Sepanjang tahun PA Lab, bahkan sepanjang hidup kita. Dengan mental seperti ini, tidak ada yang mustahil.
Tidak ada yang sukar. Dan semua akan kita tuntaskan. Semua akan kita selesaikan. Pekerjaan Tuhan akan kita kerjakan. Destiny yang Tuhan tetapkan buat gereja ini, Engkau akan tuntaskan. Dengan mental, dengan attitude, dengan sikap hati yang seperti ini. Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan mengerjakannya. Karena mulut-Mu yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Yang terakhir, saudara, bahkan kau harus siap untuk perintah-perintah yang bahkan ada di luar nalar, di luar akal manusia. Simon seorang nelayan yang handal, dia tahu dan tahu. Jangankan Simon, kita ketika sekolah di bangku SD pun kita diajarkan kalau menangkap ikan itu malam. Itu ada urusannya dengan angin, itu ada urusannya dengan sinar matahari, dan ikan akan keluar ketika malam. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergi sekarang di tengah siang bolong yang terik. Mereka lagi jemur jala untuk mengeringkannya. Dan Yesus berkata, pergi ke air yang dalam, tebarkan jalamu sekali lagi. What? Di siang bolong. Secara akal manusia, gak perlu expertise seorang nelayan untuk beranggapan dan untuk berkata, itu tidak masuk akal. Tapi perhatikan sekali lagi, Simon berkata, Tuhan, karena ini Engkau yang mengatakannya, Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan mengerjakannya. Sekalipun perintah ini mustahil, perintah ini impossible, gak mungkin, aku akan mengerjakannya. Kenapa? Karena Engkau yang mengatakannya. Mari percaya kalau Tuhan yang berfirman, Dia akan menjaminnya untuk bisa dikerjakan. Karena gak ada yang mustahil bagi Dia. Buat manusia mustahil. Buat manusia kita berkata impossible. Tapi buat Tuhan selalu menjadi AM possible. Kalau Tuhan yang menyuruhnya, ukurannya bukan akal manusia. Kalau Tuhan yang menyuruhnya, Dia akan menyelesaikannya untuk kita. Kalau Tuhan yang menyuruhnya, kita bisa dengan kuat, dengan lantang mendeklarasikan, Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dan kita go dan kita kerjakan, maka kita akan tuntaskan dengan ajaib. Karena ketika Tuhan yang menyuruh, ukurannya, batasannya, standarnya, bukan hikmat manusia, bukan kecakapan manusia, bukan ilmu manusia. Ketika Tuhan yang memerintahkannya, limitnya, batasnya, ukurannya, standarnya adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita bisa bayangkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 3 hal ini biar jadi bekal kita pagi hari ini. Menyongsong apa yang ada di depan kita. Apapun yang ditentukan Tuhan. Setiap Yom Kippur, orang Israel akan menghadapkan hidupnya ke Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau buat dalam hidup kami, apa yang Kau mau buat dalam keluarga kami, apa yang Kau mau buat dalam bangsa kami di tahun ini. Hal yang sama kita hadapkan gereja kita, keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita. Tuhan, apa destiny-Mu yang Kau tetapkan untuk kami? Apa yang mau kami kerjakan tahun ini? Kalau Engkau yang mengucapkannya, Tuhan, aku akan mengerjakannya. Sekalipun itu di luar pikiran manusia. Maka Kau harus menghadapkan apa yang Kau mau capai di tahun ini bersama dengan Tuhan. Di hari Yom Kippur, itu adalah penetapan. Itu adalah masa yang sangat menentukan. Apapun yang Dia firmankan untuk Kau kerjakan. Apapun
visi yang Tuhan taruh di hatimu. Mari percaya, mari siap untuk setiap perintah-perintahnya. Sekalipun itu enggak masuk akal, sekalipun itu sulit buat manusia kita, sekalipun itu enggak mungkin sepertinya. Biar kita berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan mengerjakannya. Aku akan pergi, aku akan melakukannya. Dan mari percaya, Dia akan memperbesar hidupmu. Dia akan melakukan perkara-perkara yang terlalu ajaib untuk kita mengerti. Terima kasih Tuhan. Sesi berikutnya kita akan lanjutkan lebih dalam. Tapi mari berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang bicara, Engkau yang terus bicara dalam hati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang terus Tuhan meremahkan segala sesuatunya. Tapi kami mau sungguh berkata Tuhan, di hari Yom Kippur ini, kami hadapkan akan hidup kami. Kami hadapkan keluarga kami. Kami hadapkan anak-anak cucu kami. Kami hadapkan gereja kami, pemimpin kami. Kami hadapkan setiap pelayanan, pekerjaan, bisnis kami Tuhan. Mari bicara dan tetapkan Tuhan. Dan kami mau berkata dengan iman Tuhan. Karena Engkau yang menyuruhnya kami akan melakukannya. Karena Engkau yang menyuruhnya kami akan mengerjakannya. Dan kami bersama dengan Engkau akan melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib, mujizat. Dan segala perkara yang luar biasa bersama dengan Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan mengucap syukur berkata, amin, amin.